yang bersih, hati yang baik, hati yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang penuh cahaya ilmunya Allah, ilmunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhuli ma'ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib bin-nisyan binurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fatih al-arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum ta'lim al-istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kasih istiqomah buat kita semuanya. Allah kasih ketetapan iman dan Islam. Pada malam hari ini, malam yang berbahagia, khairnya Qutbil Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Ya, Sahibur Ratib Qutbil Irsyad. Ya, beliau seorang yang luar biasa. Beliau kakeknya Habib yang itu yang tulisannya Abdullah dan lingkarannya merah, jenazahnya Habib Abdullah yang lingkarannya merah itu yang di tengah, itu dari beliau ke beliau 9. Jadi beliau adalah kakeknya Habib. Pada malam hari ini beliau meninggal tanggal 8 Dzulqa'dah, ada yang mengatakan tanggal 7 Dzulqa'dah. Kita udah melewati bulan Syawal ya. Setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lebaran haji. Ya. Beliau umur 7 tahun udah hafal Al-Quran, tapi buta. Allah ganti pandangannya dengan pandangan basiro. Kalau kita juz amma aja belum tentu hafal. Betul. Beliau umur 7 tahun hafal Al-Quran. Banyak hafal Al-Quran. Susah hafal Al-Quran. Minimal 3 tahun 4 tahun. Beliau termasuk orang as-sabiqunal awwalin. Beliau ada sabik, ada mahid, ada sabik, ada lahik, ada mahid. Sabik itu adalah orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang tua kayak sahabat, para tabi'in, itu namanya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad katanya ini orang dulu, cuma hidupnya di abad ke-13. Ya, beliau adalah memegang wali kutub terlama. Riwayatnya 40 tahun, ada yang ngomong 60 tahun.
Wali kutub itu derajat kewalian tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang syekh mengatakan, saya waktu itu bertemu ya setiap tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi semenjak saya ketemu kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya berpapasan dengan beliau, saya tidak melihat orang yang lebih mulia daripada beliau untuk dijadikan orang-orang pilihan untuk tawasul kepada beliau. Umur 7 tahun beliau ya hafal Al-Quran, itu butanya karena beliau kena cacar air, kena cacar air, buta. Tapi Allah ganti pandangan yang jelas ini, sengaja Allah ganti dengan pandangan basirah, pandangan yang muncul dari hati, pandangan yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tahu apa yang ada di belakang tembok, ibarat kata begitu. Kalau kita kan nggak tahu apa yang di belakang tembok, ya. Beliau tahu apa yang ada di belakang tembok. Beliau termasuk orang-orang yang lahik, orang-orang yang bisa mengungguli orang-orang yang terdahulu. Kalau kita mahir semuanya susah, jadi orang dulu susah, jadi orang sekarang yang ikut-ikutan, jadi kelewatan, jadi berlebihan, ya. Inilah. Jadi kita semuanya orang-orang ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu mempunyai Syekh Barzahi, namanya Syekh Al-Habib Abdullah Al-Idrus ya, Al-Akbar. Tiap hari sama umiknya di antara kuburan ziarah ya, ziarah. Makanya kalau kita ngadain ziarah biasanya ratusan motor ya. Berhubung lagi pandemi ya istirahat dulu sebentar, ntar kita ziarah lagi ya. Subhanallah, beliau orang mulia, beliau orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, memegang kewalian tertinggi selama 40 tahun, dalam riwayat ada 60 tahun beliau. Setiap memandang beliau, pandangannya rindu, pandangannya cinta, pandangannya sayang. Ada yang orang hadir majelisnya, hadir majelis beliau. Saya tidak merasakan majelis nikmat berkumpul sama Al-Imam Qutbil Irsyad Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Orang kalau udah punya sir, orang kalau udah punya rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya, sanubarinya, jiwanya nggak goyah. Jiwanya baik, jiwanya luar biasa, jiwanya dahsyat. Istiqomahnya luar biasa. Udah nyaman, udah enak, udah adem, udah tenteram, udah bahagia, udah di sini. Itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mulia, orang-orang yang lahiki, orang-orang yang bisa melampaui orang-orang terdahulu. Ya, bisa melampaui orang-orang terdahulu. Sampai beliau itu pernah di antara karomahnya beliau itu ada yang menghasuti ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Menghasuti karena apa? Karena majelisnya rame, majelisnya konsisten, majelisnya istiqomah. Yang menghasuti ini cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Salim datang. Ya Imam, itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tuh kok majelis kayaknya mau ngin kakinya ente nih, mau nyanyi kakinya ente, mau begini, mau begitu dan sebagainya. Wow, kepancing akhirnya datang ke Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ketuk-ketuk dengan perasaan emosi, ketuknya kencang. Dulu orang marah ya, orang ya emosi. Ayo Abdullah pas yang Mbak Bibinya, ahlan wa sahlan. Ya Fahrul Wujud, cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, silakan duduk. Silakan duduk. Buatin kopi ya, kodamnya buat kopi. Buatin kopi. Hanya diizinkan dulu ente ya. Apa namanya? Buat majelis, buat ini segala macam, pengen nyanyiin kakek saya atau gimana dan sebagainya. Ya, akhirnya apa beliau ngomong? Tenang, sabar, duduk dulu, kita ngobrol. Ya, sambil dibuatin kopi. Karena perasaan emosi semua. Emosi, haus, kopi udah jadi, duduk. Kopi udah jadi. Subhanallah, dia mau minum kopi, ya. Ente jangan minum dulu kopinya. Di kopinya itu ada lalat.
Di kopinya itu adalah Abdullah bin Al-Haddad buta. Tapi subhanallah, benar di kopi beliau ini Habib Husin ini ibarat kata cucunya Syekh Abu Bakar Muslim itu ada lalatnya. Dari situ beliau takjub dengan Abdullah bin Al-Haddad. Akhirnya beliau tanya, yang membuat kakeknya inti mulia, yang membuat kakeknya inti jadi orang alim, yang memberikan karomah, yang memberikan istiqomah, yang majelisnya luar biasa, itu siapa? Allah yang memberikan majelis rezeki, dunia, ilmu, istiqomah, hati yang baik, hati yang mulia, siapa? Allah. Makanya jaga hatinya, jaga akidahnya, berprasangka baik sama siapapun, husnudzon kepada siapapun, berprasangka baik kepada siapa aja, makhluknya Allah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Benar ada alatnya di situ. Yang ngasih kemuliaan siapa? Yang ngasih karomah siapa? Yang ngasih kakeknya inti ilmu yang luar biasa sampai dijuluki Fahrul Wujud siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau ngasih ungkapan asagi bagi, ya, asagi bagi. Istilah beliau itu asagi bagi, yang menyiram, yang memberikan istiqomah, yang memberikan karomah, yang memberikan barokah, yang memberikan manfaat, yang memberikan ilmu, yang memberikan keberkahan, anugerah yang luar biasa dari Allah, bagi kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia mah ya fanin, ya, fan, hancur, binasa, sirna. Manusia hancur, binasa. Kalau manusia ciptaannya Allah SWT. Wah, kalau Allah SWT hayyun la yamut la yazal bakin, ya, selamanya Allah SWT nggak mati, la awal wala akhir, nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dari situ takjub beliau. Benar, akhirnya beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad karena kemuliaannya, karena istiqomahnya, karena karomahnya, ya. Qasidah-qasidahnya banyak. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa tiyari wa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigori ya alimal hal ilaika wajjahtul amal famnan alaina bil iqbal wa kun lana waslihil bal. Ya, banyak qasidah-qasidah beliau, banyak syair-syair beliau yang merupakan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasidah-qasidah yang dahsyat, qasidah-qasidah yang luar biasa, qasidah-qasidah yang mengena hati dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan istiqomah dari beliau, mendapatkan cucuran rahmat dari beliau, mendapatkan keistiqomahan hati yang baik, barokah wal karomahnya beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, amin ya rabbal alamin. Itulah sekelumit singkat, sekelumit manaqib dari Qutbul Irsyad Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya. Kita ngaji kitab biar manfaat, biar barokah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Ya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-busaqu fil masjid khati'atun. Busaq, ngeludah, ya, ngeludah di masjid kesalahan. Itu adalah sebuah kesalahan. Ngeludah di masjid sopan nggak? Baik nggak? Bagus nggak? Bener nggak? Nggak, ya. Ngeludah di masjid itu adalah kesalahan. Jadi kalau mudah ada yang nyangkut, ya,
Jadi atau sengaja ngeludah di masjid, nggak bisa, dia harus ambil. Wa kafaratu adammuha, kafarohnya meleburnya inti harus ambil ludah itu, inti kuburin ludah itu, ibarat kata buang di luar. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Ngotorin masjid. Tapi tidak menajiskan. Ludah itu tidak najis, ya. Ludah itu tidak najis. Tohir. Misalnya kita ibarat kata sujud, ada orang ludah, ya. Kepala kita kena ludahnya orang, gitu. Sah nggak sholat kita? Sah nggak sholat kita? Sah nggak sholat kita? Sah nggak? Jawab yang ngomong, sah nggak? Sah nggak? Sah. Kenapa? Ludah itu tohir, suci. Ya, umpamanya ingin kehausan, dalamnya apa? Dalam ludah. Kalau nggak ditelan namanya dia najis mulu, ludah, repot urusannya. Lagi haus, ludah tuh, benar? Iya. Apa yang nggak ditelan? Karena ada terus nempel di mulutnya kita, di lisan kita tuh ludah nempel. Kecuali kita keluarkan keluar, baru keluar. Makanya lukis setiap kita meludah pasti keluar kan? Ada ludahnya kan? Ada ludahnya. Makanya ngeludah di masjid itu kesalahan yang fatal. Dosa enggak? Ya dosa kecil, tapi jangan ngeremehin dosa kecil. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus menerus, ya lama-lama jadi dosa besar. Ingat ya, nggak boleh menghina Islam. Salah satu pelecehan Islam adalah ngeludah di masjid, ngeludah di dalam masjid, ya, di dalam meskipun itu suci. B, habis makan nasi padang ini, B. Datang waktunya sholat tuh, datang waktunya sholat tuh. Kadang-kadang ada yang nyangkut kan, daging rendang nyangkut dikit. Daging rendang nyangkut udah diobrak-abrik pakai apa namanya, dongkrak, pakai dongkrak, pakai apa itu yang lidi, ya, lidi kecil itu, masih tetap ada gak keluar. Akhirnya apa? Kok di zaman pakai lidah, ada dagingnya itu. Pas kita lagi sholat, itu daging gak ditahan masuk ke dalam. Betul lah udah dikeluarin. Ini gimana hukumnya? Bingung ini kadang-kadang nih. Ludahin enggak ya? Ludahin tak sopan, diludahin tak masuk ke dalam kok. Gimana solusinya? Inilah kalau orang ngaji paham. Kalau orang ngaji paham. Ngaji anak di Al-Madah pernah habis terangin seorang habis makan nasi padang lupa punya wudu tapi nak umur atau berkumur-kumur tapi masih nyangkut, tiba-tiba pas aku sholat kadang-kadang kan keluar sendiri, turun sendiri tiba-tiba. Ada aja gangguannya kamu sholat. Ya, coba udah lupa naruh kunci, ya, ente sholat, ingat tuh, ingat kunci, kunci ada di sini kayaknya. Pas ingat pas waktu sholat. Ya, jadi ada ini. Bekas daging rendang yang inti makan itu, sisanya itu ya harus dikeluarkan. Kalau itu bisa tahan di lisan aja nggak masalah. Tapi kalau masuk membatalkan sholatnya ente. Tapi kalau dikeluarkan kaki, keluarkan, jangan keluarkan gitu, jangan. Keluarkan dagingnya aja. Kayak orang ngeludah kecil atau pakai tangan gitu, atau sebelah kiri, ngeludah ke sebelah kiri. Kalau nanti ada kotorannya, kelihatan kotorannya, ya diambil kotorannya, kotorannya di situ. Kira-kira jelas? Kira-kira paham? Baru ngaji, ya. Wal usaku fil masjid dzambun fayutlab takfir dzalika bidam'i fil hati. Meludah di dalam masjid itu dosa. Itu dosa. Dan kita diminta untuk menguburkannya di buminya Allah SWT, akhirnya membawa keluar. Taklimur Rasul ummat ahkam walau sagira. Ini Rasul hukum-hukum yang sepele pun diajarin dalam Islam.
adab, sopan santun, tata krama di masjid, di rumahnya Allah itu seperti apa, diajarin. Diajarin, makanya kita ngalap berkahnya, manfaatnya, ya, penting, ya. Itu biar kalian tahu semuanya bahwasannya Rasul pun mengajar kepada umatnya segala hukum agama meskipun itu kecil, diajarkan semuanya sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas juga, satu hadis lagi, ya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Wa anhu radhiyallahu anhu ini kembali kepada Anas bin Malik. Qala Rasulullah, bersabda Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi hari kiamat sampai yatabahan nasu fil masajid, sampai manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Kan yakul ahadul ahar masjid ahsan au arfa au ausa kullu dzalika riyaun wa sum'atun talaban lil madhi wa tanah. Masjid saya, masjid kampung saya gede, bangunannya kaca semuanya, tingkat 5, ya. Coba lihat sekarang, masjid sekarang rata-rata mewah-mewah semuanya, cuma isinya masya Allah aminnya sholat Jumat doang. Coba kalau ngaji nggak ada yang aki-aki yang mau tanah. Betul. Allah, anak muda suruh ke masjid, boro-boro. Mending ngopi, mending gabut-gabut jalan, ya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Inilah. Makanya ini, ya. Tidak terjadi kiamat sampai manusia satu dengan yang lain berbangga-bangga dengan pembangunan masjid yang mereka miliki. Masjid saya lebih bagus, lebih tinggi, bangunannya berkaca, habis sekian puluh miliar. Tapi isinya nggak ada, kajian ilmunya nggak ada, kajian hadisnya, tafsirnya, Al-Qur'annya nggak ada, jamaahnya sepi, anak-anak mudanya nggak ada yang mau ngaji, cuma bangunannya doang yang bagus. Masjidnya sih oke, tapi SDM-nya, sumber daya manusianya nggak ada, buat apa? Benar. Itulah makanya hari kiamat nanti banyak sekarang orang, makanya pembangunan masjidnya gede-gedean. Masjid raya ini, masjid jami ini gede-gedean sama masjid yang sebelahnya. Akhirnya menjadi berbangga-banggaan satu dengan yang lain, yang menjadi kesombongan, keriaan, ya, kebanggaan yang itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Ya. Tahdir min zuhrufil masajid wal mubah bi anna dzalika min da'i ahli kitab wa min asratis saah. Ya. Mukjizatun dhahirah lir Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna akhbar mimma yaqa amma sayaqa. Rasulullah ngasih tahu semuanya nanti, ya. Pada hari kiamat itu seperti itu. Jadi masjidnya gede-gedean, masjidnya besar-besaran. Enggak masalah masjidnya besar, bagus, mewah semuanya. Tapi juga harus berkualitas, kajiannya, ilmunya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada putus-putusnya. Jadi manfaat, jadi barokah, jadi ilmu, jadi yang baik, jadi maslahat buat semuanya, buat warga sekitarnya, buat kampungnya, buat daerahnya. Ya, makanya ini ini penting buat kita semuanya agar kita semuanya mengerti bahwasannya, ya, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diharapkan oleh Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tanda-tanda kiamat. Ini masalah masjid, belum masalah yang lainnya. Ya, yaj'aluna masajidahum kuburan, masjidnya seperti kuburan,
bangunannya mewah-mewahan, cuma kajiannya nggak ada, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Ya, makanya kita perlu meramaikan masjid-masjidnya Allah, meramaikan majelis-majelis taklim, meramaikan rumah-rumah ibadah, meramaikan kajian-kajian ilmu agama seperti ini. Ya, kalau kita nggak punya bekal, mudah nggak punya bekal. Kenapa? Karena kalau udah mulai punya kerjaan, udah mulai nikah, kadang-kadang udah males ngaji, heran. Ya, males ngaji, udah kelihatan udah. Nanti anak saya ataupun nanti belum bayar kontrakan, belum bayar ini, belum bayar itu, males ngajinya, males ibadahnya. Waktu nganggur luar biasa ngajinya lagi. Belum ada orang datang, dia udah datang duluan. Luar biasa. Ya, belum dapat kerjaan, orang belum datang, dia absen duluan. Tuh, luar biasa. Karena dunia sedikit, dapat kerjaan dikit, udah ngajinya udah malas masasan. Capek. Ibarat kata udah tahu duit, makanya katanya Rasulullah arafu ma fadilah fi sofil awal laktatalu. Kalau seandainya mereka tahu fadilah sofil awal, sof awal mereka tahu fadilahnya, istimewanya, laktatalu, niscaya mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Sholat berjamaah, sholat Jumat, sof awal, sholat subuh, sof awal, di sof awal mulu. Kalau seandainya mereka tahu fadilahnya, tahu mereka akan saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi karena akhirat itu pahala bentuknya nggak nampak, pernah kelihatan bentuknya pahala kayak apa? Kalau duit kelihatan ya, tahu bedanya antara 2.000 sama 100.000 mah tahu banget. Nggak usah pakai sekolah udah paham. Betul. Benar. Duit. Ya. Yang ngaji di Al-Madad umumin petian. Yang ngaji di Al-Madad datang duluan 100 orang pertama dikasih duit 100.000. Wah. Ya. Yang dari Karawaci, yang dari Jatiuwung, ya, yang dari Bitung pun ngitung. Kalau jalan ke sana ongkosnya taruhlah 50.000, naik gojek masih untung 50.000. Hitung-hitungan dah. Benar, karena orientasinya dunia, uang, duit. Tapi dia ngejar, wah enak 100 orang pertama udah, nggak apa-apa kita nginep di sana, ngemper di sana kayak di depan rumahnya, kayak atau gimana, nggak apa-apa. Yang penting dapat duit, kelihatan, kasat mata. Dunia beda sama pahala, nggak kelihatan. Karena berupa sinar, berupa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya kita diuji dengan keistimewaan tersebut, diuji dengan kesabaran, diuji dengan ketaatan, diuji dengan keimanan. Insya Allah mudah-mudahan istiqomahnya kita di Majelis Al-Madad menjadikan keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Kira-kira bosan nggak ngaji? Nggak. Bosan nggak ngaji? Nggak. Dari hati bosan nggak ngaji? Nggak. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Siap istiqomah ngaji? Siap istiqomah berjuang di jalan Allah? Siap istiqomah bela Islam? Angkat tangan semuanya, takbir. Sudah kompak takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini penting buat kita semuanya. Kayak tadi masalah meludah. Kalian masa tahu kalau sampai dengan ngaji? Ya, kalau nggak belajar ilmu agama. Jadi masalah sepele seperti itu penting kita bahas, penting kita kaji, biar dapat barokahnya, biar dapat istimewanya, biar dapat pahalanya, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah, barokah dari Rasulullah Muhammad SAW, barokah dari Qurban Risad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amin ya Rabbal alamin.